Oke, langkah selanjutnya di bagian setting ini teman-teman mengisi master data ya. Jadi master data ini adalah data lembaga dan data supplier yang bekerja sama dengan SPPG-nya. Jadi nanti keperluannya itu untuk pembuatan dokumen dan lain-lainnya itu jadi otomatis lah sesuai dengan data lembaga atau supplier yang bekerja sama dengan SPPG-nya. Ya. Sekarang kita isi data lembaganya dulu ya di sini di bagian setting master data. Jadi nanti teman-teman nggak perlu apa ngisi-ngisi lagi gitu untuk di bagian setting itu ya. Langsung aja kita ke tambah data di sini. Nah, di sini itu ada tipe satuan penerima manfaatnya ya. Ada yang sekolah, ada yang posyandu atau lembaga lainnya ya. Nah, ini di sekolah ya. Teman-teman masukin sekolahnya yang bekerja samanya. Misal di sini ada SDN satu apa ya? Sukapura misalnya. Oke, nama PIC sekolahnya siapa? Gitu. Nama PIC sekolahnya misalnya Bapak atau langsung aja misalnya Dedi misalnya. Dedi Setiadi misalnya. Nah, nama PIC sekolah di SD ini Dedi Setiadi. Kemudian rinciannya itu sekolah ini SD ini kan ada terbagi dua ya, tahap satu dan tahap 2 ya. Nah, untuk kelas satu dan kelas 3 berapa total jumlah siswanya ya. Misalnya di SD ini tuh 120 untuk kelas satu kelas 3, kelas 4 kelas 6 juga misalnya 120. Nah, totalnya 200 penerima untuk di SD ini ya, seperti itu. Kemudian peserta didiknya. Ini peserta didik ya. Ini nih pendidik atau guru dan tenaga kependidikan. Ini maksudnya apa? Ini gurunya dapat nggak misalnya di sana gitu. Kemudian tenaga pendidiknya dapat nggak gitu. Misalnya yang PIC apa? PIC-nya dapat nggak gitu misalnya dapat MBG juga ya, kalau dapat ya silakan diisi. Misalnya pendidik gurunya 5, tenaga kependidikannya misalnya satu gitu, atau mau dikosongin juga, mau diisi mau dikosongin bebas ya, ya tergantung nanti di situasi lapangannya ya. Kalau misalnya ini termasuk guru ya udah ini kosongin aja gitu, kalau misalnya ini beda gitu misalnya kepala sekolah ya udah tambahin satu gitu, jadi bebas ya. Nah, di sini ada penjelasannya tahap satu atau sampai dengan SD ya, PAUD SD 1 3 itu tahap pengiriman jam setengah 8, tahap 2 jam 9, tahap 3 SMP SMA itu jam 10. Dan kalau udah selesai ya tinggal diklik simpan. Oke, SDN Sukapura 1 nih. Guru Nakdik di sini ya. Totalnya 246. Tambah data lagi misalnya di SD ini tuh apa SD-nya beda lagi ya, misalnya SDN 2 misalnya Cikoneng misalnya. Nama PIC-nya siapa? Ya, Ibu Mimin misalnya. Nah, silakan diisi sesuaikan. Ya, SD ini masih SD ya. SD misalnya di sini mah 123 misalnya. Kita kelas 4-nya 105, banyak kan, 125 misalnya. Nah, nanti sesuaikan ya. Ini klik simpan. Oke. Kemudian misalnya SMP ini masih di sekolah ya, satuan pendidikan ya. SMP misalnya, SMP 10 misalnya. Bale Endah misalnya. PIC-nya misalnya Bapak Ginanjar. Nah, SMP ya, ini masuknya ke SMP MTS-nya di sini. Misalnya totalnya itu 150. Pendidiknya atau gurunya ada enggak gitu di sini. Misalnya di sininya 5. Itu misalnya ya. Kita cek simpan. Nah, ini ada 155, ini 248. Ini belum ya pendidiknya ya.
Ini pendidiknya 2 aja lah, biar pas ya, biar enak. Ini juga, kalau ini nggak apa-apa. Oke, nah ini total 651 dari 2 lembaga ya. Ini SD, 3 lembaga ya, SD 1, SD 2, SMP. Teman-teman tambah lagi misalnya ke SMA, SMA 7 misalnya, Bandung misalnya. Nama PIC-nya siapa? Ibu Fitri misalnya. Nah, masukinnya di sini SMA berapa? Misalnya 150, pendidiknya misalnya 10. Ya, ini kalau dikosongin juga nggak apa-apa ya, 160. Nah, simpan 811 ya di sini. Kemudian masukin lagi misalnya apalagi ya, SMA 2 Bandung misalnya. Nah, atau SMK lah, ini SMA ya, SMK. Nah, ini di sini isi 140 misalnya, tenaga pendidiknya di sini gurunya dapat 10 misalnya. Kalau SMK biasanya agak banyak ya, 20 lah. Nah, biar beda 25 lah, biar beda nih 165. Simpan. Oh, nama PIC-nya belum nih. Bapak siapa ya? Bapak Ridwan. Oke, nama PIC wajib dipilih. Oke, simpan. Nah, ya udah nih, ya lembaganya. Kemudian sekarang Posyandu misalnya ya. Ini kan tinggal ganti aja teman-teman, tinggal ganti ke Posyandu misalnya. Posyandu Melati namanya ya. Ya, isinya ibu siapa ya? Benenden misalnya. Nah, di sini kalau yang Posyandu ya, datanya kan sudah ada nih. Datanya teman-teman dicek ibu hamilnya berapa, misalnya 10, yang menyusuinya berapa gitu. Kemudian di sini balitanya berapa gitu, balita laki-laki, balita perempuan. Misalnya di sini 5, 6, yang ini misalnya 4. Lansianya berapa? Lansianya misalnya 2. Lansia perempuannya misalnya 8. Jumlah kader yang mendapat porsi misalnya 2 orang ya, opsional ya. Nah, ini jadi nanti ditotalin nih. Klik simpan. Nah, ini 37 ya. Ini posyandu ya. Kalau misalnya tambah lagi ya tinggal ditambah lagi posyandu mana. Kurang lebih seperti itu untuk di data lembaga ya. Jadi nanti ini akan berhubungan dengan pagu ya, pagu harian teman-teman. Itu total ini akan berhubungan dengan pagu, dan ini sudah otomatis ya. Otomatis maksudnya eh, harga pagunya itu, porsinya itu 8.000 sama 10.000 ya, untuk yang porsi besar dan porsi kecil. Nanti di video selanjutnya saya akan buatin ya khusus untuk detailnya gitu di bagian transaksi. Jadi ini sudah otomatis untuk pagunya, untuk yang porsi kecil itu 8.000, porsi besar 10.000 hitungannya ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah pusing. Jadi tinggal ngisi data lembaga ya. Oke, kemudian sekarang kita isi master data untuk data supplier. Ya, lanjut ya, biar ini. Data supplier itu adalah data nama toko yang bekerja sama dengan SPPG. Misalnya di sini Toko Abadi Jaya misalnya. Nomor induknya berapa? Ini kan kalau sekarang wajib ya. Nah, kalau misalnya nggak ada ya jangan diisi. Tapi kalau misalnya ada ya silakan isi nomor induknya ya. Nomor induk berusaha, kemudian nama PIC-nya siapa? Nah, ya, misalnya kemudian nomor PIC-nya siapa, nomor teleponnya. Guys.
Nah, kurang lebih kayak gitu. Misalnya nama banknya siapa, kayak apa ya, nomor rekeningnya berapa, kemudian alamatnya di mana. Misalnya di sini Jalan Mawar nomor 1 misalnya, atau pasar apa misalnya pasar Caringin misalnya, nomor 1 blok 7 misalnya. Bebas ya, ini alamatnya silakan diisi, catatannya bisa diisi atau enggak, ini opsional, tinggal klik simpan. Nah, ini untuk supplier ya, suppliernya silakan teman-teman isi ya, misalnya toko Makmur, misalnya Makmur Jaya, nomor NIB-nya silakan diisi, kemudian nama PIC-nya misalnya siapa, Bapak Beni misalnya, nomor teleponnya silakan diisi. Nah, oke, nomor banknya silakan diisi, nomor rekeningnya. Nah, alamatnya silakan diisi, misalnya Jalan Sayuran nomor 24 Desa Ujung Koneng misalnya. Ya, silakan diisi dan dilengkapi, klik simpan ya. Kalau masih banyak suppliernya silakan diisi ya. Itu sih untuk di master data ya. Master data sudah, data lembaga sudah, data supplier sudah. Ini nanti hubungannya sama nota-nota atau apapun yang berhubungan dengan dokumen ya. Jadi tinggal diisinya cuma 1 kali aja. Kalau misalnya nanti ada perubahan ya tinggal diubah aja. Nanti di video selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, boleh. Untuk studi case misalnya nanti ada tambahan data, atau misalnya di perjalanan ada tambah orangnya berkurang, itu nanti di video studi case ya. Yang penting yang ini master data diisi dulu. Normalnya seperti apa? Seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.